Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudaraku, Jumat lagi ya, dimanapun Anda berada. Kajian materi kali ini, bagaimana cara kita ini untuk mengidentifikasi secara akurat bahwasanya kita ini terkena sihir, terkena teluh, terkena santet. Ya, maka yang Anda harus lakukan adalah memasukkan energi positif di dalam diri Anda. Nah, kalau Anda ini terkena sihir, teluh, santet, itu berarti energi yang ada di dalam tubuh Anda itu negatif. Sehingga ketika Anda ini menjalankan laku ya, mengakses energi positif, memasukkan energi positif, maka akan terjadi gesekan gitu. Ya, contoh misalkan Anda kena sihir, kena teluh, kena santet. Terus Anda ini wudhu misalkan ya. Wudhu. Nah, wudhu ini kan bersih-bersih, memasukkan energi positif di dalam tubuh Anda. Maka akan ada tanda-tanda kalau Anda ini terkena sihir. Misalkan ya, habis wudhu kebelet kentut. Atau kentut, ya habis wudhu kentut, habis wudhu kencing. Habis wudhu pengen buang air besar. Itu adalah tanda-tanda bahwasanya di dalam tubuh Anda ada sihir, ada teluh, ada santet. Ya, atau ada makhluk halus gitu ya, bukan kiriman orang, tapi memang sengaja nempel di dalam tubuh Anda karena kelakuan Anda yang sudah jelek. Ini bisa diidentifikasi dengan ibadah ya. Dari wudhu saja ini bisa kita deteksi ya. Terus ketika Anda sholat ya, tiba-tiba lupa dengan bacaan sholat ya, Anda sholat duhur ya, tapi niatnya sholat subuh, bisa seperti itu. Atau Anda lupa sama sekali bacaan ya, bacaannya lupa gitu ya. Bisa juga lupa rakaatnya sholat ya, sholat duhur 2 kali atau 3 kali. Atau Anda lupa ketika tahiyat itu lupa, akhirnya ketika Anda sholat yang ketiga kalinya, misalkan sholatnya 4 rakaat, rakaat ketiga Anda baru ingat, loh tahiyatnya yang tahiyat awal belum. Itu juga tanda-tanda adanya makhluk halus, adanya sihir di dalam diri Anda. Jadi laku ibadah, laku tirakat ini bisa kita lakukan ya, untuk mendeteksi, untuk mengidentifikasi ya, kondisi tubuh kita ini aman enggak dari sihir, dari teluh, dari santet. Kalau Anda aman-aman saja, Anda akan mengalami reaksi-reaksi semacam itu. Anda akan baik-baik saja. Tapi kalau Anda mengalami hal itu, maka sudah yakin ya 100% di dalam tubuh Anda ada makhluk halus. Nah, terus ditingkatkan, itu kan ibadah, ditambahi dengan tirakat, supaya energi dari laku Anda ini semakin besar, supaya energi positif Anda yang masuk di dalam tubuh Anda ini semakin besar. Tambahi dengan wirid ayat kursi 100 kali, wirid surat An-Nas 100 kali. Jadi ini bisa Anda lakukan ya, bisa Anda kerjakan, bisa Anda lakukan. Paham ya dengan apa yang saya sampaikan? Jadi caranya seperti itu ya. Ini akan bisa ya, akan bisa membersihkan sihir, teluh, santet di dalam diri Anda. Jadi diidentifikasi semacam itu. Identifikasi sekaligus membersihkan. Dan keberadaan energi negatif yang ada di dalam tubuh Anda ini tidak akan langsung hilang gitu, tidak. Ya, tidak akan langsung hilang. Karena biasanya orang yang terkena sihir, teluh, santet itu energi negatifnya sudah banyak, sudah menguasai di dalam tubuhnya. Maka butuh tirakat yang lama, butuh ibadah yang konsisten dan istiqomah ya. Artinya Anda harus menghimpun sebanyak-banyaknya energi positif yang Anda masukkan di dalam tubuh Anda ya. Terus Anda gunakan tirakat misalkan ya, Anda zikir ya, Anda wirid, ngantuk ketika wirid, ngantuk ketika zikir, itu juga tanda indikasi adanya sihir, teluh, santet di dalam tubuh Anda. Ngantuk ketika wirid,
ngantuk ketika zikir. Itu indikasi, teman-teman. Atau Anda katakanlah mengalami yang namanya kencing terus, ya, buang air besar terus, mencret, atau Anda katakanlah muntah darah, itu juga tanda adanya sihir di dalam diri Anda. Dari wirid bisa bereaksi seperti itu, apalagi kalau Anda mau puasa, itu tambah cepat lagi proses pembersihannya, ya. Jadi intinya, ya, ibadah dan tirakat ini bisa mengidentifikasi, bisa membersihkan, bisa membersihkan sihir telur santet yang ada di dalam tubuh Anda. Soal cepat tidaknya tergantung seberapa besar energi negatif sihir telur santet atau makhluk halus di dalam tubuh Anda, dan seberapa banyak ibadah dan tirakat yang Anda lakukan. Nah, jadi itulah yang namanya ruwat diri buang sengkolo, ya. Jadi ibadah dan tirakat ini bisa untuk mendeteksi itu, bisa untuk mendeteksi, bisa untuk ruqyah, bisa ruwat diri buang sengkolo. Makanya orang itu, ya, diwajibkan sama Tuhan untuk ibadah itu dalam rangka itu, untuk menjaga energi Anda selalu positif, ya, sehingga ketika Anda ini energi Anda positif, Anda tidak akan dikendalikan oleh makhluk halus. Tapi kalau energi Anda negatif, ya Anda ini dikendalikan oleh makhluk halus. Yang pasti hidup Anda akan banyak masalah, yang pasti hidup Anda akan berantakan. Nah, semoga ini bisa dipahami, ya, oleh teman-teman jemaat lagi. Silakan, ya, silakan dipraktekkan, silakan dimaksimalkan, ya. Bagaimana supaya Anda ini, ya, bagaimana supaya Anda ini bisa mengidentifikasi sihir telur santet atau makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda. Itu kalau misalkan kita tidak mau ibadah, tidak mau tirakat, itu kita bisa melihat itu, ya. Dari kita malas ibadah itu sudah jelas, ya. Kalau orang terkena sihir itu malas ibadah. Kalau orang terkena sihir itu selalu was-was, selalu ragu-ragu, sering mendapatkan bisikan-bisikan yang tidak jelas, sering mendapatkan ketakutan-ketakutan yang tidak jelas. Nah, coba bayangkan kalau Anda memiliki kehidupan, ya, Anda merasa diteror semacam itu, kira-kira hidup Anda tenang enggak? Ya enggak tenang. Nah, semoga ini bisa menjadi pemahaman, ya, oleh teman-teman jemaat lagi dimanapun Anda berada, sehingga Anda bisa mengantisipasi apa yang harus Anda lakukan untuk menyelesaikan masalah yang Anda hadapi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.